Halo cuy, coba kalian tanya ke orang tua kalian atau paman kalian yang dulu anak motor di era 90-an. Tanya satu nama, yaitu Yamaha TZM 150. Kebanyakan dari mereka mungkin akan terdiam sejenak, lalu berkata, "Oh, itu motor kenceng banget, tapi jarang yang punya." Atau mungkin mereka akan bilang, "Itu motor yang bikin bengkel resmi Yamaha dulu pusing 7 keliling." Di dunia otomotif Indonesia, ada motor yang sukses karena laris, manis seperti Honda Tiger. Ada motor yang sukses karena jadi legenda balap seperti Kawasaki Ninja. Tapi ada satu motor yang secara teknis adalah jenius, secara desain adalah karya seni, tapi secara nasib adalah sebuah tragedi. Yamaha TZM 150 lahir untuk menghancurkan dominasi Honda NSR dan Kawasaki Ninja. Motor ini datang dengan teknologi yang melampaui zamannya. Sasis Delta Box yang kekar, karburator Mikuni Venturi 30, hingga sistem katup YPIS yang sangat kompleks. Secara teori, ini adalah motor 150 cc 2 tak paling sempurna yang pernah menginjakan bannya di tanah air. Tapi pertanyaannya, kenapa dia gagal? Kenapa dia hanya muncul sekejap seperti meteor, lalu menghilang dan terlupakan? Kenapa hari ini harga bekasnya bisa melambung tinggi, melebihi harga motor sport 250 cc terbaru? Padahal dulu dia dianggap produk gagal. Hari ini di OB Motologi, kita tidak hanya akan bahas spesifikasi, kita akan membedah anatomi kegagalan sebuah karya jenius. Kita akan bedah kenapa Yamaha TZM 150 adalah sang jenius yang gagal bersinar di Indonesia. Untuk mengerti TZM, kita harus kembali ke tahun 90-an awal. Saat itu Yamaha sedang merajai ajang balap dunia dengan sasis Delta Box mereka yang legendaris. Yamaha ingin membawa aura kemenangan itu ke jalan raya kelas kecil. Tahun 1994, TZM 150 pertama kali diperkenalkan di Thailand dan Malaysia. Di Indonesia, dia masuk secara resmi lewat PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing atau YIMM sekitar tahun 1998. Sebuah waktu yang jujur aja sangat buruk. Tapi kita bahas itu nanti. Mari kita bedah kenapa motor ini disebut jenius. Yang pertama, sasis Delta Box generasi kedua. Lihat rangkanya. Di saat Kawasaki Ninja 150 masih bangga dengan sasis pipa bulatnya dan Honda NSR 150R masih pakai sasis kotak biasa, TZM datang dengan Delta Box aluminium yang sangat lebar dan kekar. Sasis ini bukan cuma buat gaya. Ini adalah sasis yang didesain agar motor tetap stabil saat diajak bermanuver di kecepatan tinggi. Jika kalian naik TZM, rasanya bukan seperti naik motor 150 cc, tapi seperti naik motor 400 cc. Feel depannya sangat anteng. Yang kedua, mesin yang melampaui batas. Di balik fairingnya bersemayam mesin 147 cc 1 silinder berpendingin cairan. Tapi lihat detailnya, dia punya sistem YPPS atau Yamaha Power Valve System. Jika Honda punya RC valve yang digerakkan kabel dan komputer, YPPS pada TZM bekerja dengan sangat presisi mengatur lubang buang. Hasilnya tenaga 36 PS di 10.500 rpm. Sebagai perbandingan, Ninja 150RR standar saja hanya sekitar 28-30 PS. TZM adalah predator di putaran atas. Yang ketiga, karburator Mikuni TM30SS. Ini adalah senjata terlarang TZM. Karburator ini tipe flat slide atau klep kotak dengan venturi 30 mm. Di tahun 90-an, motor standar pakai karbu 30 mm itu gila. Karbu ini memberikan respon gas yang sangat instan. Tapi karbu ini juga yang nantinya jadi mimpi buruk bagi mekanik lokal yang belum siap. Secara desain, TZM adalah motor yang sangat cantik. Lampu depannya besar, bodi belakangnya lebar dan seksi.
dan posisinya sangat merunduk. Motor ini tidak didesain untuk kenyamanan. Motor ini didesain untuk menang. Tapi sayang, Genius saja tidak cukup di pasar Indonesia. Mari kita bicara soal YPPS. Ini adalah jantung sekaligus kelemahan TZM di mata orang awam. YPPS bekerja dengan cara memutar sebuah katup di lubang buang. Saat RPM rendah, katup menutup agar kompresi padat dan torsi dapat. Saat RPM tinggi, katup terbuka lebar agar gas buang keluar tanpa hambatan dan tenaga meledak. Masalahnya di Indonesia pada tahun 1998 adalah kurangnya literasi mekanik. Banyak mekanik saat itu yang terbiasa menangani mesin air king yang sederhana. Begitu melihat TZM dengan kabel-kabel servo dan sistem YPPS yang sangat sensitif, mereka bingung. Seringkali pemilik TZM mengeluh motornya loyo. Bukannya disetel servonya atau dibersihkan kerak karbonnya, banyak mekanik nakal yang justru mematikan sistem YPPS-nya. Dalam kondisi terbuka terus, efeknya motor jadi sangat lemot di putaran bawah, boros bensin luar biasa, dan kehilangan nyawanya. Inilah awal mula stigma bahwa TZM adalah motor yang rewel. Padahal dia bukan rewel, dia hanya menuntut keahlian yang lebih tinggi. TZM adalah motor yang membutuhkan mekanik dengan presisi seorang dokter bedah. Sementara saat itu kita lebih banyak punya tukang urut mesin. Faktor kedua kegagalan TZM bukan soal mesin, tapi soal ekonomi dan geopolitik. Inilah yang jarang dibahas di channel otomotif lain. Tahun 1998, Indonesia dihantam badai krisis moneter atau krismon. Nilai rupiah terjun bebas dari 2.500 per dolar menjadi 15.000. Yamaha TZM saat itu didatangkan dalam kondisi CBU dari Malaysia. Biaya impor melambung tinggi. Harga jual TZM saat itu meledak jadi sangat mahal. Bayangkan, di saat orang-orang sedang antri beli sembako, Yamaha malah jualan motor sport premium yang harganya setara dengan sebuah rumah tipe 36 di pinggiran kota saat itu. Akibatnya, penjualannya lesu. Dealer Yamaha kebingungan. Stok motor yang sudah terlanjur masuk tidak laku. Akhirnya, banyak unit TZM yang kabarnya dilelang atau dijual murah hanya untuk menghabiskan stok. Ini menyakitkan bagi citra sebuah flagship. Di sisi lain, pesaing utamanya Kawasaki Ninja 150 sudah mulai dirakit lokal atau CKD. Harganya jauh lebih kompetitif. Suku cadangnya melimpah sampai ke pasar rumput. Sedangkan TZM, cari kampas rem saja susah minta ampun. Jika kalian punya TZM dan jatuh lalu fairingnya pecah, kalian bisa menunggu berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan part ori dari Malaysia. Yamaha TZM adalah orang hebat yang datang di pesta yang salah dan di waktu yang salah. Dia datang saat pesta sudah bubar dan tuan rumahnya sedang bangkrut. Mari kita bandingkan secara objektif. Jika dibandingkan dengan Honda NSR 150R, TZM menang segalanya. Sasis TZM lebih stabil. Teknologi YPPS-nya lebih terasa jambakannya dibanding sistem mekanis NSR awal. Jika dibandingkan dengan Kawasaki Ninja 150RR, TZM menang di sisi handling. Delta Box TZM tidak bisa berbohong. Ninja RR memang ngecang di trek lurus, tapi di tikungan sirkuit, TZM akan menari lebih indah. TZM terasa lebih moge secara dimensi dan rasa berkendara. Tapi TZM kalah telak dalam satu hal, user friendliness. Ninja 150 itu mesin rakyat. Siapa saja bisa benerin. NSR punya nama besar, Honda yang identik dengan durabilitas. TZM, dia terasa seperti motor prototipe jalan di jalan raya. Dia eksklusif, dia sombong, dan dia tidak mau berkompromi dengan pemilik yang malas merawat motor. Lucunya, sejarah punya cara sendiri untuk membalas dendam. Hari ini,
Di tahun 2026, status TZM 150 berbalik 180 derajat. Dia bukan lagi produk gagal, dia adalah holy grail bagi kolektor motor 2 tak. Kenapa? Karena kelangkaannya, karena kecantikannya yang tak lekang oleh waktu. Sekarang, orang-orang baru sadar bahwa teknologi yang dibawa TZM tahun 98 itu adalah mahakarya. Menemukan TZM dalam kondisi standar dan sehat hari ini sama susahnya dengan mencari jarum dalam jerami. Jika dulu orang benci TZM karena susah spare part-nya, sekarang kolektor justru bangga saat berhasil mendapatkan part nose atau new old stock dari Malaysia atau Thailand. Memiliki TZM hari ini adalah simbol status bahwa Anda adalah seorang penikmat teknik tingkat tinggi, bukan sekedar penikmat kecepatan. Setiap motor punya cerita, TZM punya drama. Dia gagal bukan karena dia buruk, dia gagal karena dunia belum siap menerima kejeniusannya. Sekarang, saya mau tanya ke kalian, para penonton setia OB Motologi. Pernahkah kalian melihat Yamaha TZM 150 di jalan secara langsung? Atau jangan-jangan kalian adalah salah satu dari sedikit orang beruntung yang pernah merasakan jambakan YPPS-nya saat mesin teriak di 10.000 RPM? Coba tulis di kolom komentar antara NSR 150 SP, Kawasaki Ninja 150 RR, dan Yamaha TZM 150. Mana yang menurut kalian pantas menyandang gelar Raja 2 Tak Indonesia yang sesungguhnya? Apakah kalian tim Pro Arm Honda, tim Gibbs Kawasaki, atau tim Delta Box Yamaha? Saya tunggu perdebatan sehat kalian di bawah kolom komentar. Dari Yamaha TZM 150 kita belajar bahwa menjadi yang terbaik tidak selalu berarti menjadi yang paling laris. Kadang kejeniusan butuh waktu puluhan tahun untuk bisa dimengerti. Kadang kegagalan di masa lalu adalah pondasi dari sebuah legenda di masa depan. TZM 150 mungkin gagal bersinar di zamannya, tapi dia akan selalu punya tempat abadi di hati mereka yang mengerti apa itu seni dalam sebuah mesin. Saya Obey, tetap teliti, tetap motologi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.